Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kita mulai dari dinamika rotasi dulu ya. Nah, dinamika rotasi ini terbagi menjadi beberapa submateri, yaitu ada torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu torsi atau momen gaya. Oke, di sini pengertian dari torsi atau momen gaya itu sendiri adalah besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Kemudian, contoh atau aplikasi torsi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah saat kalian membuka pintu. Hal tersebut seringkali kalian lakukan kan? Tanpa sadar, fisika itu terasa begitu dekat ya, karena sering kita alami secara tidak langsung. Ketika kalian membuka pintu, kalian pasti akan menarik atau mendorong gagang pintu, yang artinya kalian memberikan gaya F. Kemudian, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup yang menandakan gagang pintu ini mengalami gerak rotasi dengan sumbu putarnya yang terletak pada engsel pintu tersebut. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engselnya, maka momen gayanya semakin besar dan pintu akan lebih mudah terbuka. Nah, itulah alasannya mengapa ketika kita akan membuka pintu, akan lebih mudah menekan gagang pintunya dari ujung daripada berusaha susah payah memegang gagang pintu dekat daun pintu atau engselnya. Lebih detail kita lihat rumus dari momen gaya atau torsi. Torsi atau momen gayanya itu adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Dengan keterangannya tau, ini dibacanya tau ya, itu adalah torsi atau momen gaya, satuannya Newton meter. F itu gaya, satuannya Newton. R lengan momennya, satuannya meter. Dan theta itu adalah sudut apit antara F dan R. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Di sini soalnya hitunglah torsi atau momen gaya benda di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Ini berarti sumbu putar atau porosnya. Misalkan ini batang yang masanya diabaikan. Nah, jarak atau lengan momennya nih ditandakan di sini R itu adalah 1 meter. Dengan gayanya di sini F itu adalah 10 Newton. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada gaya 10 Newton, berarti F sama dengan 10 Newton. Kemudian ada lengan momen, itu R 1 meter. Yang ditanya, hitunglah torsi atau momen gaya. Itu berarti yang ditanya adalah ya, taunya. Taunya berapa? Jawab. Itu adalah tau sama dengan F dikali R dikali sinus theta. Kita masukkan satu-satu ya. F-nya 10 Newton, R-nya 1 meter, sin theta. Tadi theta itu adalah sudut apit antara F dan R. Sekarang kita perhatikan, antara F dan R itu terbentuk sudutnya berapa? Oke, ini F-nya, gayanya ke bawah, ini R-nya. Nah, antara F dan R saling apa di sini? Saling tegak lurus. Kalau berarti sudutnya atau tetanya itu adalah ya 90 derajat. Kita masukkan 90 ini ke sinnya ini. Berarti sin 90 derajat. Tinggal kita selesaikan. 10 dikalikan 1, 10. Sin 90 itu adalah ya 1. 10 dikali 1 jadi 10 Newton meter. Oke, itu tadi contoh dari cara penyelesaian ketika yang ditanyakannya itu torsi atau momen gaya
untuk satu gaya. Nah, ketika gayanya lebih dari satu, itu artinya yang dicari adalah resultan momen gaya, karena lebih dari satu ya. Oke, momen gaya itu besaran vektor ya nak. Artinya dia memiliki nilai positif atau negatif. Nah, gimana cara menentukan nilai positif dan negatifnya? Ya, kita buat kesepakatan. Ketika searah jarum jam, kita buat dia positif ya. Kita bikin kesepakatan ini. Tapi kalau misal berlawanan jarum jam, itu berarti negatif. Oke? Nah, sekarang kita aplikasikan ke contoh yang ada di soal di sini. Lengan momennya ini arah gayanya ke bawah. Ini sama dengan contoh yang tadi ya. Nah, ini lengan momen, ini arah gaya F-nya. Selalu arahkan gaya terhadap poros, berarti dia akan ke sebelah kiri sini kan. Kalau misalkan kita putar terus searah atau berlawanan jarum jam, ya searah, berarti positif momen gayanya. Tapi kalau misalkan saya punya porosnya di sini, ini lengan momennya, gayanya ke atas. Arahkan selalu gaya terhadap poros. Berarti kita arahkan dia ke sini kan, terhadap poros. Kalau kita putar terus, itu artinya dia akan berlawanan jarum jam. Momen gayanya jadi negatif. Coba contoh soal yang gayanya lebih dari satu, atau mencari resultan momen gaya. Contoh soal yang berikutnya, ini saya ambil dari soal UN Fisika SMA tahun 2012-2013 ya. Ya ini soalnya, sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya. FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, dan FB sama dengan 20 Newton seperti gambar. Ya ini gambarnya. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada 3 buah gaya, FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. Kemudian ada FB sama dengan 20 Newton. Kemudian jarak lengan momennya, AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Ingat, satuan internasional untuk jarak itu harus meter. Berarti 20 cm kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Oke, yang ditanyakan itu adalah besar momen gaya terhadap titik C ya, fokus ke kata ini, titik C. Berarti titik C di sini itu sebagai porosnya, atau terhadap titik C. Jadi porosnya poros di C. Berarti kita harus cari satu persatu, karena di sini gayanya lebih dari satu, artinya momen gayanya pun akan lebih dari satu. Yang pertama kita mulai dari FA. Berarti di sini jadinya momen gaya untuk A. Atau saya tulis di sini tau A. Ingat rumusnya torsi tadi apa? F dikali R ya. Saya tulis di sini FA dikali R-nya berarti ya jarak dari titik A ke titik C. Fokuskan semua ke titik C. Kenapa? Karena porosnya ada di C. Dikali sin theta. FA. FA-nya tadi berapa? 10 Newton. RAC, jarak dari A sampai ke C tinggal dijumlahkan jadi 0,4. Sin, dilihat ini porosnya di C, saling tegak lurus kan mereka ya, saling karena membentuk sudut siku-siku. Jadi tetanya 90 derajat. 10 dikali 0,4 4, sin 90 1, 4 dikali 1 4, satuannya Newton meter. Kita cek positif atau negatif. FA-nya ke atas, porosnya di C. Arahkan selalu gaya terhadap poros. Berarti nanti dia akan muternya ke sana, ke kanan, ya. Karena porosnya ada di sebelah kanan nih. Ke kanan berarti dia akan searah jarum jam. Jadi ini positif. Oke, berikutnya torsi di B. Berarti saya tulis di sini tau B.
Rumusnya berarti FB dikali RBC dikali sin theta. FB itu adalah 20 Newton. RBC berarti jarak B ke C, itu 0,2. Sin FB-nya ke bawah, ini porosnya ada di sini, saling tegak lurus, siku-siku 90 derajat. 20 dikali 0,2 itu adalah ya 4. Sin 90 1. 4 dikali 1 4 Newton meter. Cek positif atau negatif. Gayanya ke bawah, porosnya ada di kanan. Putarkan atau arahkan selalu gaya terhadap poros. Arahkan berarti ke sana, putar terus berarti jadinya berlawanan arah jarum jam, jadi dia negatif. C. Kita lihat torsi untuk C. Kita lihat gayanya dulu ya. Gaya di titik C itu gayanya masih miring. Artinya gaya ini belum tegak lurus kan terhadap porosnya. Nah, kita proyeksikan dulu. Ingat dulu materi vektor waktu di kelas 10 harus diproyeksikan. Tegak lurus terhadap bidang. Proyeksi berarti ini ke sini, ini jadi F, C, Y. Proyeksi ini ke sini, berarti ini ke sana, jadinya F, C, X. Ada aturan di mana ketika gayanya itu searah dengan porosnya, itu artinya momen gayanya akan bernilai 0. Kenapa? Karena di situ tidak ada lengan momen, ya. Contohnya ya seperti ini. Kita mau cari torsi di C. Untuk FCY, porosnya di sini. FCY-nya juga mulai dari sini. Ya berarti dia tidak punya lengan momen dong. Artinya torsi untuk FCY ini itu 0, ya. FCX juga sama. Dia mulainya dari titik yang sama, ya, searah dengan poros. Jadi torsi yang searah dengan poros adalah 0, ya, itu sudah pasti. Oke, berarti torsi di C tidak ada ya, 0. Nah, karena yang ditanyakan itu sigma taunya, ya berarti atau maka besar momen gaya terhadap titik C itu artinya ya keseluruhan. Sigma tau sama dengan tau A ditambah tau B ditambah tau C. Torsi di A 4, torsi di B minus 4, torsi di C 0. Jadi jawabannya adalah 0 Newton meter. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.